gitu. Kayak ada terobosan untuk masuk ke iman yang selanjutnya, ke level kepercayaan kita kepada Tuhan selanjutnya, level ketergantungan kita sama Tuhan yang selanjutnya. Jadi hai semuanya, selamat datang kembali di channel Hatiku Percaya bersama saya Lia. Gimana kabar kalian semua? Saya berdoa kalian kabarnya baik-baik aja. Sama seperti saya di sini, kabarnya baik-baik aja. Dipelihara oleh Tuhan Yesus, teman-teman. Nah, saya mau sharing ke kalian tentang berpuasa. Jadi, puasa itu kalau buat saya sesuatu yang sangat penting juga sih, teman-teman. Karena ketika kita mengkhususkan hari-hari kita, waktu-waktu yang kita buat komitmen gitu secara konsisten untuk Tuhan, itu tuh membuka sesuatu yang sulit dibuka kalau enggak dengan puasa. Di dalam Matius ya, Matius pasal 17 ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi ini cerita bahwa Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Murid-muridnya sudah berdoa tapi nggak bisa melakukan apa-apa. Kemudian Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu punya iman saja, seperti sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tidak ada, takkan ada yang mustahil bagimu. Dalam kurung ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi ketika kita berpuasa tuh ada iman yang berbeda gitu loh, teman-teman. Dari kelemahan-kelemahan kita yang biasanya yang secara natural gitu kan. Tapi kita mau mengkosongkan diri atau menyangkal diri untuk nunjukin sama Tuhan, Tuhan, aku bisa bergantung dengan Engkau. Aku bisa hidup bahkan lebih baik hidupku dengan aku bergantung pada Engkau. Jadi aku coba dalam misalnya komitmen puasa kalian ya, 1 hari ini Tuhan, aku nggak makan siang, aku nggak makan malam, aku nggak minum pun, aku nggak melakukan kegiatanku. Misalnya kalian memang udah menentukan hari khusus, kalian nggak bekerja, atau mungkin kalian bekerja tapi kalian bilang, Tuhan, tanpa HP selain untuk bekerja, aku nggak akan sosialisasi banyak sama orang dulu, karena aku mau khusus untuk Engkau waktu-waktu ini gitu. Jadi dengan kayak gitu kita nunjukin bahwa kita bergantung sama Tuhan. Aku sedang mau bergantung pada Engkau, Tuhan. Di situ tuh ada sesuatu yang bisa dibukakan sama Tuhan, teman-teman. Yaitu iman kita bisa muncul untuk sesuatu yang kita bisa jadi percaya pada hal-hal yang supranatural gitu. Kayak misalnya kejadian ini gitu kan, murid-murid cuma berdoa aja. Jadi mereka nggak bisa melihat kalau mereka tuh mampu untuk hal yang lebih daripada yang mereka pernah pikirkan gitu. Yaitu mengusir setan ini gitu kan. Dari anak yang sakit tadi gitu. Jadi maka gunung ini akan pindah jika kamu punya iman sebesar biji sesawi saja. Jadi jenis ini tidak dapat diusir. Jadi banyak sebenarnya dalam kehidupan kita tuh yang nggak bisa cuma dengan doa aja, teman-teman. Tapi kita harus bayar harga dengan berpuasa. Karena justru di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan itu dapat bekerja secara lebih besar lagi, bahkan sampai ke sangat maksimal. Jadi kuasa Tuhan tuh maksimal di dalam kita gitu, dengan kelemahan kita, dengan malah kita kayak mengosongkan diri gitu. Di dalam Yesaya 58 ayat 5, sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Jadi sebenarnya bukan keadaan yang kayak kita harus menderita banget, kayak keadaan yang kita minta belas kasihan Tuhan, yang kayak menyiksa diri, bukan yang kayak gitu yang Tuhan mau. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Bukan, ayat 6. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri.
Pada waktu itulah terangmu akan merekas seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Dan selanjutnya banyak kemuliaan yang Tuhan nyatakan, berkat-berkat yang Tuhan sediakan buat orang-orang yang melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Tuhan, yaitu mengasihani orang lain, melakukan panggilan-panggilan dalam hidup kita. Kalau ada orang lapar, gimana kita nggak kebetulan orang lapar ada di tengah-tengah kehidupan kita, itu juga Tuhan ingin kita bantu dia, kita jadi saluran berkat buat dia. Jadi sebenarnya maksudnya adalah berpuasa yang Tuhan inginkan tuh bukan hanya kita kayak diet gitu loh teman-teman, kayak kita mau berkorban sesuatu, nggak makan nggak minum, tapi kita nonton TV, kita hatinya nggak melekat sama Tuhan, kita tiduran gitu, bukan yang kayak gitu. Tapi puasa yang Tuhan inginkan itu hati kita tuh dibenarkan, karena kita mulai merendahkan diri kan di hadapan Tuhan, kita mulai mengosongkan diri dari hiruk pikuk dunia ini, dari gemerlapnya sosial media mungkin, atau keasikan-keasikan hobi-hobi yang biasanya kita kenyang dengan semua itu. Tuhan mau kita lepas dari semua itu sejenak untuk kita bisa banyak merenungkan firman Tuhan, banyak menyembah Tuhan. Nanti Tuhan akan membawa pikiran-pikiran kita kepada hal-hal yang lebih rohani gitu loh. Kayak berbelas kasihan pada orang-orang yang telanjang, memberi dia pakaian, tidak menyembunyikan diri kita terhadap kepentingan-kepentingan orang lain gitu. Jadi itu sih yang saya alami ya ketika saya berpuasa. Secara pribadi, kesaksian saya punya hal-hal yang tadinya tuh saya kira saya terbatas, nggak taunya Tuhan bawa saya bisa ternyata gitu loh. Jadi pertama itu teman-teman saya tuh puasanya setengah hari dulu, karena saya dulu pernah punya sakit mah. Saya puasa dari jam 8 malam terakhir makan sampai jam 12 siang. Jadi saya skip makan pagi, sarapan pagi sampai siang buka. Terus saya berhasil gitu kan tanpa ada rasa sakit mah. Pertama tuh sempat mikir, saya tuh sakit banget, telat berapa menit aja nggak makan sering sakit gitu loh perutnya gitu. Tapi puji Tuhan karena kita memang punya iman, kita tuh harus melakukan segala sesuatu tuh dengan iman, dan iman itu tumbuh dari pendengaran kita akan firman Tuhan. Sering dengar firman Tuhan, sering dengar khotbah, baca Alkitab, nanti kita kayak punya keyakinan gitu, aku bisa. Saya tambahin jam berikutnya sampai jam 5 malam. Puji Tuhan di jam-jam terakhir tuh susah gitu. Tapi berdoa, berserah sama Tuhan. Waktu itu lemes sih teman-teman, lemes, tapi ya diterusin aja gitu loh. Kayak ada gejala-gejala, perutnya udah mulai bunyi, perutnya udah kayak agak kayak sakit-sakit gitu. Tapi saya ingat hamba Tuhan pernah bilang ke saya, pendeta saya pernah bilang, kalau ada gejala-gejala itu anggap aja kirimannya dari si jahat yang ingin memberi kamu gejala itu supaya kamu tuh merasa atau berpikir kamu nggak bisa, dan kamu akhirnya ikut godaannya dia, kamu gagal puasa gitu, atau kamu cut puasamu sampai di jam itu, nggak bisa lanjut ke selanjutnya gitu. Nah, saya ingat itu, jadi saya nggak mau ikutin apa yang saya rasain. Saya bilang saya kuat, saya bisa karena saya dimampukan oleh Tuhan Yesus untuk melakukan ini semua. Jadi saya puasa sampai jam 5. Sebelum buka itu saya penyembahan dulu teman-teman, karena kita ada kumpul biasanya di gereja waktu itu, tapi karena saya udah nggak bergereja, saya pribadi, penyembahan pribadi gitu. Jadi ada doa syafaat, setelah itu juga baru kita buka gitu. Kalau saya dulu, saya seminggu 2 kali, Selasa dan Jumat. Tapi karena di sini dingin ya, saya pernah coba saya puasa gitu, lemes banget gitu loh, karena kan kita nggak minum ya dari jam 8 malam sampai jam 5 sore, lemes banget. Karena di sini kan sampai 7 derajat waktu itu, sampai 4 derajat, 2 derajat, bahkan sempat minus. Jadi saya pernah pingsan teman-teman, karena kekurangan cairan kayaknya, dehidrasi. Jadi bukan hal untuk menyiksa diri kita yang Tuhan inginkan. Saya ingat hal itu, jadi saya ngatur lagi jam puasa saya. Kemarin saya sempat vegetarian, jadi karena saya nggak bisa kalau nggak makan, karena di sini masih adaptasi dengan cuaca di sini gitu ya. Jadi saya mencoba untuk nggak makan daging, puasa vegetarian kayak Daniel, puasa Daniel. Beberapa bulan, terus saya balik lagi sekarang ke puasa yang saya pernah lakukan dulu gitu. Rutin puasa itu benar-benar teman-teman, itu sangat membantu kita untuk lebih dekat lagi, lebih intim lagi gitu. Kayak ada terobosan untuk
masuk ke iman yang selanjutnya, ke level kepercayaan kita kepada Tuhan selanjutnya, level ketergantungan kita sama Tuhan yang selanjutnya. Jadi orang Kristen memang perlu harus juga punya kebiasaan ibadah puasa gitu ya, karena sebenarnya puasa itu udah diajarkan dari zaman Musa. Puasa orang Israel sampai sekarang pun masih punya waktu-waktu puasa, teman-teman. Jadi firman Tuhan juga berkata, Tuhan Yesus saja berkata di dalam Matius pasal 9 hal berpuasa. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Jadi Tuhan Yesus bilang kalau sekarang murid-muridnya nggak berpuasa karena ada Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus pergi, nah pada waktu itulah mereka berpuasa. Jadi kita sekarang ini berpuasa, teman-teman. Kita sekarang ini menjalankan puasa kita. Jadi karena Tuhan Yesus nggak ada di sini. Sebenarnya ini ya bagian dari perintah juga kalau kita sadari ya ayat ini. Jadi berpuasa itu juga selain membuka hal yang supranatural, bekerja, kuasa dari Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, hal sederhananya aja puasa juga dapat membuat kita lepas dari kedagingan kita, teman-teman. Jadi buat kalian yang mungkin baru mencoba puasa, kalian coba dari hal-hal yang dari jam-jam yang mudah dulu gitu, misalnya kayak setengah hari dulu. Kalau saya kan selalu dari malam, jadi saya nggak sarapan pagi, tapi ada juga yang sarapan pagi kayak orang agama teman kita, agama sebelah ya, sahur pagi terus bukanya siang. Coba dulu, nanti tambahkan lagi sampai malam. Kalau kalian juga bisa mau dipanggil juga untuk puasa 3 hari, boleh puasa 3 hari, puasa 7 hari, puasa 40 hari kayak Tuhan Yesus. Tapi biasanya kalau sudah 3 hari, 7 hari, 40 hari itu ya pakai minum. Kayak Tuhan Yesus dia juga minum gitu. Kalau kita kekurangan cairan ya itu juga membuat kita nggak bisa melanjutkan ke hari selanjutnya, jangan-jangan gitu kan. Tapi kalau kalian merasa 3 hari kayak puasa Esther sanggup nggak minum, nggak makan, itu juga panggilan ya, panggilan. Ada juga yang kalau kita di gereja ya misalnya puasa 40 hari gitu, tapi pagi kita sarapan, bukanya malam jam 6, itu juga ada. Terus selama 40 hari seperti itu. Atau ada juga yang puasa skip sarapan, skip makan siang tapi cuma makan malam aja. Jadi itu semuanya sebenarnya tergantung komitmen sih, teman-teman. Cuman lakukanlah hal itu kalau saya dengan setia. Jadi kalau kalian bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau puasa setiap hari Selasa misalnya, atau setiap hari Selasa dan Jumat dari jam ini sampai jam ini gitu, 16 jam misalnya yang standar gitu kan, ya lakukan itu gitu dengan setia gitu, supaya itu juga akan membentuk karakter kalian, membentuk kesetiaan kalian, belajar setia. Nah, itu aja sih sharing saya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Kalau kalian punya komen, kalian komen di bawah tentang sharing kalian juga gimana kalian menjalani puasa. Ada pertanyaan silahkan, semoga saya bisa jawab ya. Kalau kalian juga mau minta didoakan, saya juga membuka ruang doa. Sehingga nanti di dalam jam-jam doa saya sebut nama kalian dan pergumulan kalian. Doakan saya juga ya teman-teman, kita saling mendoakan. Tuhan Yesus memberkati.